Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Hari Senin tanggal 27 Desember tahun 2021. Dan mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Maha Baik, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk menuntun kami terus di dalam kebenaran Tuhan. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mulai hari ini kita bahas Injil Matius pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat 1 dan 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara-saudara, kita melihat di sini ada dua tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah Raja Herodes, dan yang kedua adalah orang-orang Majus. Mari sekarang kita akan lihat bedanya dan bagaimana mereka. Kita lihat dahulu Raja Herodes. Di dalam ayat yang ketiga dari Matius pasal yang kedua, saya bacakan untuk saudara. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, mendengar tentang Yesus lahir, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Selangi, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini Herodes terkejut seperti apa? Atau terkejut yang bagaimana ketika ia mendengar tentang Yesus lahir? Kalau saudara membaca terus Injil Matius pasal yang kedua ini, kita menarik kesimpulan bahwa Herodes terkejut akan lahirnya Yesus. Itu terkejut karena dia tidak suka ada raja lain yang baru lahir. Dia tidak ingin disaingi oleh raja manapun juga. Herodes menganggap kelahiran Yesus itu mengancam kedudukannya. Ia takut kalau kedudukannya sebagai raja itu digeser atau dijatuhkan dengan lahirnya Yesus Kristus. Padahal kita tahu, saudara, Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini bukanlah untuk menjadi satu raja di satu wilayah atau di satu negara. Sama sekali tidak. Jadi sebetulnya Herodes ini negative thinking terhadap Yesus. Pikirannya buruk terhadap kelahiran Yesus. Nah, berangkat di situ, saudara-saudara, Herodes menaruh kebencian terhadap bayi Yesus yang baru dilahirkan. Karena itu kalau saudara membaca dalam ayat 13 dari Injil Matius pasal 2, saya bacakan bagi saudara. Matius 2 ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, jelas bukan? Di sini Alkitab mengatakan bahwa Herodes mencari bayi Yesus itu untuk membunuh Yesus. Padahal sebelumnya dia berkata kepada orang-orang Majus di ayat yang ke-8 dari Injil Matius pasal yang kedua. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Nah, di hadapan orang-orang Majus, Herodes ini berpura-pura bahwa dia akan datang kepada bayi Yesus itu untuk menyembah dia. Dan disuruhnya orang-orang Majus itu untuk cari tahu di mana bayi Yesus itu berada. Dan kalau sudah ketemu, beritahukan kepadaku di mana
bayi Yesus itu berada, supaya aku datang ke tempat itu, datang kepada bayi Yesus dan aku menyembahnya. Tapi saudara tadi baca bukan di ayat yang ke-13. Ternyata Herodes itu hanya berpura-pura saja di hadapan orang Majus. Ia bukan hendak menyembah Yesus, tapi hendak membunuh Yesus. Nah itulah Herodes, saudara-saudara. Herodes menjadi lambang dari iri hati, lambang dari kebencian, lambang dari kepura-puraan atau kemunafikan, juga lambang dari kejahatan. Dan kalau ia hendak atau berniat membunuh bayi Yesus, itu menunjukkan bahwa benar-benar Herodes dipakai iblis, saudara sekalian. Iblis tidak suka kalau manusia itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan iblis tahu misi lahirnya Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan juga iblis tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia berusaha untuk melenyapkan Yesus dengan cara membunuhnya supaya misi penyelamatan itu tidak terjadi. Supaya misi penyelamatan Allah untuk manusia itu gagal. Iblis tidak mau, saudara-saudara, kalau manusia itu mendapatkan hidup yang kekal. Karenanya dia berusaha sekeras mungkin dengan berbagai macam cara agar manusia nantinya menemani dia di dalam neraka, tempat penghukuman iblis. Iblis mau kalau semua manusia bisa menemani dia di dalam neraka, tempat penghukuman yang kekal itu. Nah itu sebabnya saudara-saudara hati-hati. Jangan mau kita terhasut oleh bujukan iblis. Iblis bisa memakai teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat dengan kita untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk membuat kita tidak percaya kepada Yesus. Supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau bisa sih, semua manusia menyembah iblis. Itu maunya iblis. Karenanya saudara sekalian, jangan dengar kalau orang-orang dekat dengan kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan mau, saudara-saudara. Jangan terima ajakan iblis untuk melepaskan kepercayaan kepada Yesus, lalu memegang kepercayaan lain di luar Yesus. Jangan mau, saudara, sebab orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia pasti binasa, masuk dalam neraka yang kekal. Selain itu, saudara-saudara, seperti Herodes yang tadi saya katakan, ia lambang dari iri hati, lambang dari kejahatan, lambang dari kepalsuan atau kemunafikan. Hal ini pun harus kita waspadai. Janganlah sifat Herodes itu ada pada kita, saudara-saudara. Janganlah kita menjadi orang yang iri hati terhadap orang lain yang lebih baik dari kita, yang lebih maju dari kita, yang lebih diberkati dari kita. Jangan ada hati sirik itu, saudara sekalian. Tapi belajarlah dari kemajuan orang lain. Apa rahasia kemajuan orang lain? Kita teladani. Yang baik-baik, yang positif-positif, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Buang segala kejahatan-kejahatan yang mungkin ada bercokol di hati dan di pikiran kita. Jangan mau melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan juga jadi orang yang munafik, saudara sekalian. Yang nampaknya baik, dari luar kelihatannya orang benar, orang suci. Padahal, saudara-saudara, yang sebenarnya adalah tidak demikian. Mungkin di hadapan manusia, kita nampaknya seperti orang yang benar-benar bersih, kudus. Tapi dalam kehidupan nyata adalah sebaliknya. Kita hidup di dalam dosa dan kenajisan. Buang segala kepalsuan atau segala kemunafikan itu, saudara sekalian. Jangan biarkan sifat-sifat Herodes itu ada di hati dan di pikiran kita. Tapi mari kita belajar dari orang-orang Majus yang datang dari benua timur dan tujuan mereka datang ke Yerusalem adalah untuk mencari Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, dan untuk menyembahnya. Dan apa yang dikatakan oleh orang Majus itu berbeda dengan Herodes. Mereka sama-sama mengatakan hendak menyembah Yesus. Tetapi yang sebenarnya di hati mereka adalah berbeda adanya. Kalau Raja Herodes
mulutnya berkata, aku hendak menyembah dia, kenyataannya hendak membunuh dia. Tapi orang Majus, kalau mereka berkata, kami hendak menyembah Yesus, dan kenyataannya benar-benar mereka menyembah Yesus. Dan itu bisa dilihat dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 11, saudara-saudara. Di sana dituliskan, maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang Majus itu adalah orang-orang yang mulutnya bisa dipercaya. Perkataannya benar. Apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan itu sesuai. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan orang-orang Majus. Tidak ada kemunafikan. Mereka benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita mendapatkan 2 pelajaran dari 2 tokoh. Jangan kita menjadi seperti Herodes yang cuma nampak baik, nampak bagus dari luar. Perkataannya, kedengarannya manis, tapi hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan iri hati. Tapi belajarlah dari orang Majus yang memiliki hati yang baik, perkataan yang baik, dan juga sudah terbukti perilaku mereka juga baik. Jangan rayakan Natal dengan kepalsuan atau kemunafikan. Tapi mari rayakan Natal dengan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami, yang sudah mengajar kami, memimpin kami, mengarahkan kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami pagi hari ini. Memberkati juga semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Biar mereka semua makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tambah mengasihi Tuhan dan tambah takut akan Tuhan. Tambah kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.